Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku prinsip akidah Ahlussunnah. Bagi yang punya buku, kita bisa buka di halaman 128. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan berikan beberapa catatan. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nifak, definisi dan jenisnya. Ahlussunnah wal jamaah takut jika di dalam diri mereka terdapat sifat nifak atau kemunafikan, dan mereka memperingatkan kaum muslimin agar berhati-hati dan waspada dari sifat nifak. Menurut bahasa, nifak berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lainnya. Dikatakan pula ia berasal dari kata an-nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Menurut istilah syariat, nifak berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Baik. Baik, coba kita lihat mengenai definisi nifak. Tadi penulis menyebutkan bahwa secara bahasa nifak dari kata nafak, bahasa kita nafak itu terowongan. Jadi kalau Anda lihat di Mekah atau di Madinah ada terowongan, nanti bunyinya nafak, kemudian ada namanya nafak apa, nafak Abdul Aziz, nafak King Fahad dan seterusnya. Sehingga nafak itu artinya terowongan. Terowongan berarti dia punya berapa pintu? Minimal 2, tidak mungkin 1 pintu. Sehingga disebut sebagai terowongan atau disebut dengan nafak karena dia punya 2 muka, bisa di depan atau sebaliknya. Dan ini merupakan salah satu lubang keluarnya yarbu. Yarbu itu kayak gini yarbu. Nah, ini kalau Anda ingin lihat yarbu seperti ini. Dia tikus gurun, makanannya serangga. Dan yarbu itu beda dengan af'a, ular. Kalau rumahnya ular itu, ini misalnya permukaan tanah, lalu ada lubang, terus di sini ada kantong. Nah, ini model rumah af'a. Kalau yarbu, di sini lubang, nanti bercabang-cabang, sehingga dia ketika dikejar oleh ular yang lain. Maka orang munafik karakternya seperti ini. Mana yang menguntungkan, maka dia akan mengarah ke sana. Ini kaitan antara makna bahasa dengan makna istilah kemunafikan. Selanjutnya, menurut istilah, nifak berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu, namun dia keluar dari pintu yang lain. Kalau dalam definisi di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, mengatakan an-nifaqu huwa idharul khairi wa israru syarri. Nifak itu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan.
Anda bedakan nifak dengan munafik. Kalau nifak itu apa? Ini perbuatan. Perbuatan. Seperti Islam dengan Muslim. Sedangkan munafik ini pelaku. Kajian tentang syirik. Syirik itu perbuatan. Pelakunya namanya musyrik. Ada iman, ada mukmin, ada nifak, ada munafik. Baik. Lanjut di tafsir Ibnu Katsir. Wa huwa anwa'un. Kemunafikan itu beragam. Nanti akan kita baca di buku. Tapi di sini dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ada munafik i'tiqadi. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar, yaitu kemunafikan di mana pelakunya kekal di neraka. Dan ada munafik amali, wa huwa min akbaridz dzunub, dan itu adalah dosa besar. Dan kama sayati tafsiluhu fi maudhi'ihi, akan ada perinciannya di kajian tentang itu insyaallah. Baik, selanjutnya ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Juraij, seorang ulama ahli tafsir di zaman tabi'in. Al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lahu wa sirruhu ala niyatah wa madkhaluhu makhrajahu wa mashhaduhu maghibahu. Munafik itu bertentangan antara, kata Ibnu Juraij, beliau mendefinisikan munafik. Munafik itu bertentangan antara, di sini ya, ucapan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, sirrahu wa alaniyatah, yang tampak dengan yang tidak tampak. Jadi saat dia sendirian dengan saat dia di tempat umum itu beda. Lalu madkhaluhu wa makhrajah, mashhadahu wa maghibah. Dia beda antara tempat masuk beda dengan tempat keluar. Beda antara saat sendiri dengan di keramaian. Ketika pada diri kita ada salah satu dari empat ini, berarti ada potensi kemunafikan antara kita, dalam diri kita. Berbeda antara ucapan dengan perbuatan, berbeda antara yang tampak dengan yang tidak tampak, berbeda antara tempat masuk dan keluar, berbeda ketika sendirian dan di keramaian. Selanjutnya, di buku disebutkan orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran dan masuk ke jalan kesesatan. Sehingga dia keluar dari pintu tertentu lalu masuk ke pintu yang lain. Dia keluar dari pintu kebenaran dan keluar dan masuk ke jalan kesesatan. Baik. Kemudian mengenai sejarah kemunafikan. Sejarah nifak atau sejarah kemunafikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, wa innama nazalat sifatul munafiqin fi suwaril madaniyah. Sifat-sifat orang munafik itu turun di surat-surat madaniyah. Li'anna Makkah lam yakun fiha nifaqun. Karena ketika di Mekah tidak ada bibit kemunafikan.
bal kana khilafuhu, yang ada sebaliknya. Minan nasi man kana yudhirul kufra mustakrahan, ada sebagian di antara sahabat yang menampakkan kekufuran karena terpaksa. Wa huwa fil batin mu'min, padahal batinnya dia mukmin. Jadi di sini berkaitan dengan sejarah kemunafikan. Yang pertama, saat dakwah di Mekah, tidak ada fenomena kemunafikan. Di Mekah tidak ada kemunafikan. Yang ada di Mekah itu kebalikannya. Di Mekah adanya kebalikan dari kemunafikan. Adanya kebalikannya. Sehingga kalau tadi nifak, dia menampakkan apa? Menampakkan Islam tapi menyimpan kekufuran. Berarti kebalikan nifak, kebalikannya apa, Pak? Menampakkan kekufuran dan menyembunyikan Islam. Adanya seperti ini. Sebagian di antara sahabat, mereka enggak berani menampakkan kekufuran. Mereka enggak berani menampakkan Islam. Mereka justru menampakkan kekufuran. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak kayak gini? Hah? Boleh? Enggak boleh. Boleh jika terpaksa. Jadi kebalikan kemunafikan ini boleh jika terpaksa. Seperti yang pernah dialami Ammar bin Yasir. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap mantap dengan iman. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun. Siapa yang kufur kepada Allah min ba'di imanihi, setelah dia beriman, maka dia kafir, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap yakin dengan iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tapi orang yang lapang dada untuk menerima kekufuran, fa alaihim ghadabun minallah, maka mereka mendapatkan murka dari Allah. Kondisi ini mungkin di negara kita enggak ada. Sehingga kalau ada orang yang menampakkan kekufuran, sengaja datang ke gereja, lalu ikut upacara orang Nasrani, ada enggak di negara kita yang dipaksa seperti itu? Mungkin ada satu dua ketika dalam sebuah keluarga, misalnya suami memaksa istrinya atau anak memaksa orang tuanya yang sudah lemah, mungkin. Ya, meskipun ada banyak perlindungan yang bisa didapatkan. Tapi kalau secara sukarela, datang dari kampus A untuk studi banding, yang dipelajari apa? Ya, studi banding, belajar membandingkan. Datang dari kampus A, kemudian ke gereja, lalu ikut kegiatan dan acara di gereja, pakai jilbab, dengan doa-doa yang dilakukan oleh orang kafir. Dia melakukan perbuatan kekufuran dengan terang-terangan, bahkan selfie, lalu di-upload di dunia maya, semua orang melihat, banyak orang melihat, tanpa ada rasa
seperti ada yang hilang, enggak ada rasa kekhawatiran. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Siapa yang secara lapang dada menerima kekufuran, enggak ada paksaan, fa alaihim ghadabu minallah. Ayat ini menyatakan seperti itu. Maka bisa jadi mereka yang ke arah tempat ibadah non-muslim, dia hatinya memang ada di situ. Walaupun penampilannya muslim, hatinya ada di non-muslim, tapi penampilannya muslim. Sehingga hakikatnya mereka menyimpan kekufuran. Kita kembali kepada keterangan Ibnu Katsir. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana bihal ansaru minal Aus wal Khazraj wa kanu fi jahiliyatihim ya'buduna al-asnam ala tariqati musyrikil Arab. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, di sana ada suku Aus dan Ansar. Di masa jahiliyah, orang Aus dan Ansar, orang Aus dan Khazraj itu beribadah sebagaimana agamanya orang musyrikin Arab, nyembah berhala. Wa bihal yahudu min ahlil kitab, di sana ada Yahudi ahli kitab, ala tariqati aslafihim, yang mengikuti ajaran nenek moyangnya. Wa kanu thalatha qabail, dan Yahudi ada 3 kabilah. Bani Qainuqa, yang dia punya hubungan dekat dengan Khazraj, Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang punya hubungan dekat dengan Aus. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, banyak orang Ansar yang masuk Islam dari 2 kabilah, baik Aus maupun Khazraj. Wa qalla minal Yahud, sementara orang Yahudi yang masuk Islam sangat sedikit, di antaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Walam yakun idzaka nifaqun aidan, ketika itu belum ada kemunafikan. Li'annahu lam yakunil muslikina ba'da syaukatin tukhafu, karena kaum muslimin ketika itu tidak ada kekuatan yang perlu ditakutkan. Qad kana alaihi salatu wassalam wadi'ul yahud wa qabaila katsiratin min ahya'il Arab hawalil Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau membuat perjanjian dengan Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang lain di sekitar Madinah. Sehingga kita tulis di sini. Yang ketiga, di awal dakwah, dan ini sebelum perang Badar. Belum ada kemunafikan. Di awal dakwah sebelum perang Badar di Madinah belum ada kemunafikan. Adanya kapan? Kata beliau, kanat waqa'atu Badrin, ketika terjadi perang Badar al-Udma. Karena perang Badar ada 2 ya, Badar Sughra dan Badar Kubra. Badar Sughra dan Badar Udma. Wa adharallahu kalimatahu, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kalimatnya. Wa a'lal Islam wa ahla, dan Allah memenangkan kaum muslimin. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, wa kana ra'san fil Madinah, dan dia pemuka Madinah, berasal dari suku Khazraj, pemimpin at-Taifatain, Aus dan Khazraj di masa jahiliyah. Wa kanu qad azamu ala ayyumallikuhu alaihim, dan masyarakat Madinah sudah bersepakat untuk menunjuk Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja Madinah. Faja'ahumul khairu wa aslamu,
sehingga ketika datang kebaikan dan mereka masuk Islam, washtaghalu anhu, dan mereka lebih fokus dengan Islam, fabaqiya fi nafsihi minal islami wa ahlihi, falamma kanat waqa'atu badrin qala hadha amrun qad wujiha fa adharal dukhula fil Islam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, catatan yang keempat, pemimpin munafik, gembongnya munafik. Siapa namanya? Namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mau dicalonkan oleh masyarakat Madinah untuk jadi apa? Untuk jadi Raja Madinah yang menyatukan Aus dan Khazraj. Menyatukan Aus dan Khazraj karena disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, namun rencana ini gagal ketika datangnya Nabi SAW. Tapi rencana gagal dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia enggak jadi pemimpin Madinah, dia gagal untuk jadi pemimpin Madinah karena penduduk Madinah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Di posisi ini belum terjadi kemunafikan. Hingga ketika peristiwa perang Badar, ketika pasca perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro yang kita kenal dalam sejarah perang Badar itu, barulah Abdullah bin Ubay berpura-pura masuk Islam. Sehingga ini awal mula terjadinya kemunafikan. Wa dakhala ma'ahu tawaifu mimman huwa ala tariqatihi wa nihlatihi wa akharuna min ahlil kitab. Kemudian bergabung bersama Abdullah bin Ubay orang-orang yang sepemikiran dengan dia dan sebagian adalah di kalangan ahli kitab. Famin thamma wujidan nifaqu fi ahlil Madinah wa man haulaha minal Arab. Dari situlah muncul fenomena kemunafikan di Madinah dan juga diikuti oleh sebagian Yahudi dan orang-orang Arab yang mereka tidak suka dengan kaum muslimin. Fa'ammal muhajirun falam yakun fihi ahad li'annahu lam yakun ahadun yuhajiru mukrahan bal yuhajiru wa yatruku ma'lahu wa waladahu wa ardahu raghbatan fima indallahi fid daril akhirah. Sementara orang muhajirin tidak ada satupun munafik karena mereka hijrah bukan karena dipaksa. Bahkan mereka hijrah meninggalkan harta, anak, tanah dalam rangka untuk mendapatkan pahala di akhirat. Sehingga di sini kemunafikan Abdullah, jadi Abdullah langsung membuat rencana besar. Abdullah bin Ubay, kemunafikan Abdullah bin Ubay diikuti oleh siapa, Pak? Satu, sebagian penduduk Madinah, penduduk asli Madinah. Yang kedua, sebagian Yahudi. Jadi Yahudi ada yang bergabung dalam barisan Abdullah. Dia Yahudi,
lalu berpura-pura masuk Islam, gabung dengan Abdullah. Kemudian orang Badui di sekitarnya. Inilah kelompok orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti di kalangan Madinah, penduduk Madinah ada yang munafik, tapi orang Muhajirin tidak ada yang munafik. Tidak ada orang Muhajirin yang munafik. Baik. Nah, penduduk Madinah yang munafik bisa nggak disebut Ansor? Tidak bisa. Mereka bukan Ansor. Mereka tidak menolong kaum muslimin. Ya, maka redaksinya bukan orang Ansor yang masuk munafik, tapi penduduk Madinah. Sebagian di antara penduduk Madinah mereka munafik. Tapi Muhajirin tidak ada yang munafik. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yakni al munafiqin minal Aus wal Khazraj wa man kana ala amrihim. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 8, kata beliau, ini berkaitan dengan orang-orang munafik dari kalangan Aus dan Khazraj dan manusia yang sejenis dengan mereka. Wallahu a'lam. Dan di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sifat-sifat orang munafik lebih banyak dibandingkan peringatan tentang sifat orang kafir. Sehingga tentang orang kafir Allah jelaskan dalam berapa ayat? 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini orang kafir. Begitu munafik mulai dari ayat 8 sampai ayat berapa? Orang munafik sampai ayat 20. Berapa ayat itu? 12 ayat. Mukmin dijelaskan dalam 5 ayat, orang kafir dijelaskan di 2 ayat, munafik dijelaskan di 12 ayat. Dari mulai ayat 8 sampai 20. 13 berarti ya. 13 ayat, yang 8-nya juga dihitung. Baik. Dan ini menunjukkan bahayanya kemunafikan, sehingga penjelasan tentang munafik lebih banyak. Sehingga Anda bisa tulis terkait 3 jenis manusia berkaitan dengan iman. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Mengenai 3 jenis manusia. Pertama, mukmin. Dijelaskan di 5 ayat. Yang kedua, kafir. Dijelaskan di 2 ayat. Yang ketiga, munafik. Dijelaskan di berapa? Mulai dari ayat 8 sampai 20. Dari ayat 8 sampai ayat 20. 13 ya. 13 ayat. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram jelas, syubhatnya ini yang bahaya. Maka munafik itu manusia penuh syubhat. Dan dia tularkan syubhat itu. Sayangnya yang jadi korban munafik itu bukan ini. Tapi yang jadi korban adalah yang diserang yang atasnya. Sehingga mereka bukan, dia kan antara mukmin dan kafir.
Tapi sayangnya bukan narik orang kafir jadi mukmin, tapi gimana caranya membuat orang mukmin jadi kafir. Baik. Nah, kemudian fenomena ini di masa sekarang ditandai dengan adanya liberalisme. Sebenarnya liberal ini cakupannya lebih luas. Untuk semua orang yang anti agama. Namun ingin mempengaruhi orang yang beragama. Dia sebenarnya anti agama, tapi ingin mendapatkan pengakuan dalam agama. Dia anti agama, tapi ingin mempengaruhi orang beragama. Sehingga tetap mepet dengan orang beragama. Nah, liberal ini terjadi pada semua agama. Di Islam ada liberal, di Kristen juga ada liberal, Yahudi juga ada liberal. Ya, sampai ada sebagian tokoh muslim yang bilang, saya kalau ketemu dengan orang muslim liberal dan ketemu dengan Nasrani liberal, lebih cocok sama Nasrani liberal. Karena Nasrani liberal berarti dia anti Nasrani. Dan kita tahu seperti sejarah munculnya Protestan itu berawal dari liberal terhadap Katolik. Anti dengan Katolik, lalu dia membuat aliran baru, sama-sama Kristen tapi Protestan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita lanjutkan keterangan di buku. Nah. Allah menjadikan orang-orang munafik lebih jelek daripada orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafikina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa ayat 145. Baik, ayat ini dalil bahwa munafik itu kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang munafik fid darkil asfal minan nar. Di keraknya neraka. Berarti orang munafik itu kafir. Dan bahkan hukumannya lebih menyakitkan, lebih parah dibandingkan hukuman yang dimiliki oleh orang mukmin, hukuman bagi orang kafir. Maka disebut di paling dasar, fid dark al asfal. Nah, jadi tingkatan itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, tingkatan naik, namanya darajat. Yang kedua, tingkatan yang turun. Tingkatan tapi turun, namanya darokat. Ini namanya ad-darajah. Ini namanya ad-darakah. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, fid darakatil ula. Gimana ayatnya? Sehingga kalau dia bentuknya adalah naik, maka sebutannya darajat. Sedangkan kalau bentuknya turun, sebutannya ad-darakat. Kalimatnya gimana? Tentang surga itu. Jadi Allah sebut dengan fid darajat, di derajat-derajat. Ini enggak nemu ya. Tayyib. Tapi kalau turunan namanya darakat.
Maka orang munafik disebut fi ad-darki fi darkil asfal, di derajat yang paling bawah. Diterjemahkan kerak. Keraknya berarti paling bawah. Di darokat yang paling asfal. Asfal itu apa? Aspal, aspal. Asfal berarti dia paling bawah. Oleh karena itu Allah sebut fid darkil asfal karena berbicara tentang tingkatan ke bawah. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukuman bagi orang munafik lebih parah dibandingkan bagi orang kafir. Kita lanjutkan macam-macam kemunafikan. Nifak ada dua jenis, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Yang pertama, nifak i'tiqadi atau keyakinan, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di atas kerak neraka. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada di setiap zaman, lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Karena itu seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan hari akhir. Tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang ketiga, mereka gembira dengan kemunduran agama Islam. Dan yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Baik. Kemunafikan ada 2. Ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Nifak keyakinan dan nifak perbuatan. Nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan, inilah kemunafikan besar, di mana pelakunya keluar dari Islam. Dia menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini akan menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, di bawahnya itu ada penjelasan. Nifak jenis ini ada 4 macam. 4 macam yang dimaksud adalah cirinya, ciri perbuatannya. Pertama, dia mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang dibawa Nabi SAW. Sehingga dia sebagian keterangan yang sahih dari Nabi SAW. Yang kedua, membenci sebagian dari ajaran Nabi SAW. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Jadi kalau melihat kaum muslimin itu kumuh, kere misalnya ya, dia merasa gembira. Itu loh, kaum muslimin kayak ngono. Seolah-olah dia itu orang yang hebat, lebih unggul dibandingkan mereka. Karena dia tidak sehati dengan orang-orang yang beriman. Dan tidak senang dengan kemenangan Islam. Sehingga ada prestasi yang dimiliki oleh kaum muslimin, bagi dia itu hal yang enggak suka. Kok berhasil misalnya terjadi gencatan senjata di Israel, dia malah benci, enggak suka. Kenapa enggak dihabisi? Jadi sampai hilang rasa kemanusiaan karena kebencian kepada orang yang beriman. Dan mungkin seperti ini cukup banyak ya. Baik, oleh karena itu intinya apa yang disebutkan oleh penulis dari mulai 1 sampai 4 itu pengaruh dari kemunafikan akbar. Karena ada bibit kemunafikan besar sampai dia benci dengan hadis. Ada orang baca hadis, ini kitab radikal. Subhanallah. Ada orang yang menggunakan referensi hadis, ini referensi kuno kayak gini kok dipakai. Itu bisa jadi adalah penampakan kemunafikan
dalam kehidupan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Ada salah satu mahasiswa di kampus Islam di Indonesia ya. Dia menulis kalau enggak skripsi ya tesis. Intinya pokoknya TA antara S1 atau S2. Terus dia cantumkan referensi-referensi ulama, buku-bukunya para ulama. Nah, kemudian dikomentari sama dosen pembimbing, ini referensi klasik sudah kuno, enggak berlaku, kenapa masih disebutkan? Nah, Bapak sarankan yang kayak apa? Yang lebih modern. Ternyata yang disebutkan semuanya orientalis. Referensinya orang-orang kafir, orientalis. Jadi dia benci dengan khazanah ilmiah kaum muslimin, tapi lebih cenderung kepada referensi orang kafir. Padahal misalnya, anggaplah itu sama-sama ilmu gitu ya, tentang misalnya teori sosial atau teori psikologi. Anggaplah itu sama-sama ilmu. Ini ilmu, ini ilmu. Seharusnya kita sebagai muslim lebih memuliakan apa? Ilmunya kaum muslimin. Saya menghargai ini, anggaplah pengetahuan hasil penelitian. Dia seorang ahli psikolog yang sudah melakukan survei dan seterusnya sehingga bisa membuat sebuah kesimpulan. Tapi saya nggak suka dengan kesimpulan ini, saya lebih suka dengan kesimpulan ini. Sah-sah saja. Yang penting dipaparkan secara ilmiah. Karena perbedaan pendapat dalam dunia ilmu itu tidak mengenal prinsip demokrasi atau otokrasi. Jadi nggak ada kemudian ini penganutnya lebih banyak berarti lebih benar. Yang ini karena dipaksa sama atasannya harus diikuti. Nggak ada, nggak berlaku kayak gitu ya. Baik. Dan bisa jadi itu salah satu di antara bibit kemunafikan yang ada pada diri orang ini. Jadi dia nggak suka dengan khazanah kaum muslimin, tapi justru lebih cenderung dengan karya-karya non muslim. Sekarang kita beralih ke nifak amali. Nifak yang jenis kedua adalah nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Jika perbuatan nifaknya lebih banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ida tumina khana wa ida haddasa kadaba wa ida ahada ghadara wa ida khossoma fajara. 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yang pertama, jika dipercaya ia berkhianat. Yang kedua, jika berbicara ia berdusta. Yang ketiga, jika berjanji ia memungkiri. Dan yang keempat, jika bertengkar ia melewati batas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Orang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan iman dan perbuatan kufur dan nifak. Karena itu ia mendapat pahala dan siksa sesuai konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Misalnya, laki-laki malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya sehingga para sahabat radhiyallahu anhum begitu sangat takut kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua takut kalau ada nifak dalam dirinya. Fathul Bari. Masya Allah. Baik. Sekarang kita lihat seperti ini. Jadi
pembahasan mengenal macam-macam kemunafikan, di antara manfaat besar yang bisa kita dapatkan adalah kehati-hatian kita dalam memberikan vonis, terutama kepada orang lain. Mohon dipahami bahwa munafik itu apa? Kekufuran. Nifak atau munafik itu adalah kekufuran. Sehingga menyebut dia munafik itu sama dengan memvonis dia kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut istilah munafik dalam Al-Qur'an dengan nifak yang bermakna keluar dari Islam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di tingkatan paling dasar neraka. Selanjutnya, nifak itu perbuatan kemunafikan. Perbuatan kemunafikan. Nah, perbuatan kemunafikan itu bertingkat. Nifak itu bertingkat. Dari mulai grade rendah sampai grade tertinggi. Selanjutnya, jika ada mukmin melakukan sebagian nifak yang tidak sampai keluar dari Islam, yang tidak sampai keluar dari Islam, maka dia bukan munafik. Dia bukan munafik. Sehingga jangan sebut munafik. Dia mukmin, hanya saja melakukan sebagian perbuatan orang munafik. Ya sama seperti ada orang mukmin, muslim melakukan sebagian perbuatan kesyirikan. Apakah jadi musyrik? Tidak. Sebatas tasyabbuh, tidak mengubah status. Kecuali kalau tasyabbuhnya di bagian yang paling tinggi. Misalnya niru orang musyrik dengan sujud kepada berhala. Ya sudah, jadi musyrik. Oh, tapi KTP saya belum berubah. KTP saya tetap muslim. Ya tinggal ganti aja statusnya. Sehingga kalau sampai meniru tingkatan pelanggaran yang tertinggi, maka dia sampai keluar dari Islam. Ada orang yang meniru orang Yahudi. Apa puncak kekufuran Yahudi? Misalnya menyembelih kurban di tembok ratapan. Terus ada orang mukmin ikut-ikutan kayak gitu, datang ke sana, kemudian mampir di situ, terus niru. Terus dia beli kelinci di situ, disembelih di tembok ratapan. Untuk niru aktivitasnya Yahudi. Ya sudah, kamu tasyabbuh sampai pada tingkatan yang paling inti, sehingga kamu bisa keluar dari Islam. Baik. Nah, nifak yang merupakan perbuatan bertingkat tadi, sebagian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjadi peringatan bagi kaum muslimin, sebagian. Sekarang coba kita berikan rincian. Perbuatan ciri munafik. Apa saja? 1. Jika bicara dusta. Yang kedua, kalau janji apa? Khian, mengingkari. Kalau janji mengingkari. Terus apa lagi? Kalau diberi amanah dia khianat. Baik. Yang keempat, kalau debat dia curang. 4 ini ada enggak Pak di lingkungan kita, Pak? Pelakunya muslim seperti ini banyak enggak?
banyak. Apakah mereka berubah jadi munafik? Tidak. Mereka tidak berubah jadi munafik. Yang kelima, tidak sholat jamaah di masjid. Lelaki tidak sholat jamaah di masjid. Coba, lelaki tidak sholat jamaah di masjid termasuk kemunafikan. Wah, itu Masya Allah. Di negara kita ya nggak bisa dihitung. Terus apa lagi, Pak? Yang termasuk di antara perbuatan yang digelari pelakunya sebagai kemunafikan. Ada nggak yang lain? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Wa minhum wa minhum wa minhum. Di surat Al-Baqarah, di surat At-Taubah Allah banyak menyebutkan tentang orang munafik. Wa minhum, di antara mereka ada yang seperti ini. Di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Itulah sifat-sifat kemunafikan yang ada di surat At-Taubah. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan suratul Fadhihah. Surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah yang mempermalukan. Wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau aku diberi oleh Allah karunia yang banyak, harta yang banyak, aku akan sedekah dan aku jadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu. Ketika dia diberi oleh Allah harta yang banyak, dia bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia berpaling dan melupakan janjinya. Baik. Sehingga di antara ciri orang munafik, janji di hadapan Allah. Janji di hadapan Allah dengan kata jika Allah memberi. Jadi pakai syarat. Janji di hadapan Allah dengan bersyarat. Yang modelnya tadi, jika Allah beri aku harta, maka titik-titik. Jika Allah beri aku jabatan, maka titik-titik. Dia janji di hadapan Allah. Tapi semua ini ketika dikasih, diingkari. Pada saat diwujudkan Allah, dia apa? Ingkar. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia enggak gubris, dia ingkar, dia melupakan janjinya dan tidak mewujudkan apa yang dia ucapkan. Lihat hukumannya. Falamma atahum min fadlihi bakhilu wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Ketika Allah sudah memberikan mereka harta, ternyata mereka bakhil, mereka berpaling dari janjinya. Fa'aqabahum nifaqan, maka Allah berikan hukuman kepada mereka berupa kemunafikan fi qulubihim, di hati mereka, ila yaumi yalqaunah, sampai hari mereka ketemu Allah. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan mereka menyalahi janji yang mereka ucapkan di hadapan Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan mereka berdusta. Sehingga di sini mengingkari janji itu nifak apa? Kecil. Jadi awalnya gini, ingkar janji dengan makhluk. Ingkar janji dengan makhluk. Ini nifak kecil. Lalu lama-kelamaan dia berani ingkar janji dengan Allah. Lalu ini jadi apa? Nifak besar. Tahap awal dia ingkar janji dengan makhluk. Lama-kelamaan dia ingkar janji dengan Allah. Di saat itulah Allah jadikan dia langsung dikunci hatinya dan dia menjadi orang yang melakukan nifak besar.
Yang lain Pak, sifat orang munafik yang lain, perbuatan orang munafik yang lain. Kalau mungkin ini khusus bagi wanita, suka gugat cerai tanpa alasan. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para wanita yang suka gugat cerai, itulah wanita munafik. Sehingga dia suaminya enggak salah, enggak ada masalah, tapi wanita ini yang masalah, mau pindah hati, terus dia gugat cerai. Disebut apa? Wanita munafik. Termasuk di antara sifat munafik adalah tidak peduli dengan orang yang butuh. Yang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maun. Al-Maun itu isinya sifat orang munafik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian yang ke-9, suka jahat kepada anak yatim. Jadi mentang-mentang si anak yatim ini tidak ada yang melindunginya, bapaknya sudah mati. Yad'ul yatim, dia dorong anak yatim, ini cah kere ini didorong, disingkirkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak punya motivasi untuk memberikan makanan bagi orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Anda bisa tambahkan nomor 10 11 itu berkaitan dengan masalah salat. Innal munafiqina wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat malas. Yura'unan nas, suka riya ketika ibadah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, zikir malas, enggak serius. Sehingga Nabi SAW menggambarkan tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Seperti itu salatnya munafik, salatnya munafik. Yajlisu yarkubu syamsa, lunggah-lungguh lihat jam, gosek, gosek, sampai ketika sudah mau habis waktunya, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Maksudnya salatnya cepat. Jadi dia malas salat. Cepat ya, dan apa? Suka menunda waktu. Ini semuanya karakter orang-orang munafik yang disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun hadis, dan kaum muslimin banyak melakukannya. Ya. Apakah mereka keluar dari Islam? Tidak. Ini nifak amali. Tapi kalau diakumulasi, dia punya ini, akumulasinya banyak, jadi munafik besar. Sehingga ketika kita mengenali seperti ini karakter-karakter kemunafikan, salah satu di antara tujuannya adalah menghindari jangan sampai ini terakumulasi dalam diri kita. Termasuk di antaranya apa? Pelit, ya, cetil, medit, kumet. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi al-ma'un. Al-ma'un wa yamna'unal ma'un. Di antara sifat orang munafik, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, suka riya tadi ya. Salatnya malas, suka riya. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu barang yang remeh. Enggak mau ngasih barang-barang yang remeh.
dari kata al-ma'nu. Al-ma'nu itu sesuatu yang murah. Disilai korek api wae. Dijalui siji kepikiran. Misalnya pulpene tadi dipinjam si A, urung balik. Ra iso turu. Jadi ada orang yang barang dia kecil hilang itu apa? Kepikiran. Tadi di mana dikejar, ada di mana dikejar, Masya Allah. Terlalu pelit sampai barang-barang yang kecil aja nggak mau dipinjemin. Baik. Aku nyileh piring siji, udah pecah. Nyileh gelas, wah dititeni. Golek ono gelasnya kene kono. Jaluk gelas siji gelas. Sampai kayak gitu ya? Ada kayak gitu, Pak? Hah? Ada? Sehingga dia saking pelitnya sampai benda rumah tangga yang murah saja itu dia dipinjem karo tonggone, karo dulure sampai wah goleki dadi kepikiran. Itu contoh wayamnaunal maun. Wallahu alam. Baik. Dan kita layak untuk punya rasa takut seperti ini. Jadi kenapa sahabat itu punya rasa takut? Seperti perkataan Ibnu Abi Mulaikah yang tadi disebutkan di buku di halaman 132. Adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi. Aku ketemu dengan 30 sahabat Nabi SAW, semuanya takut mengalami kemunafikan. Karena saking banyaknya Pak sebenarnya perbuatan-perbuatan kemunafikan. Sama seperti kita merinci masail jahiliyah. Ada 100 masail jahiliyah. Sudah Anda pelajari kan? Ada 100 masail jahiliyah yang kita sudah kaji di hari Rabu. Ada sekian banyak pembatal Islam. Kita sudah pernah belajar 10, padahal masih banyak lagi. Ada sekian banyak dosa-dosa besar. Kalau orang nggak kenal, bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Apalagi munafik ini masalah batin. Maka mereka khawatir, jangan-jangan saya menampakkan kesolehan, tapi hatiku sebenarnya tidak seperti itu. Nah, sehingga para sahabat yang imannya mereka Masya Allah, tapi mereka takut jangan-jangan di hatinya ada kemunafikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kajiannya. Kita berlindung dari sifat-sifat munafik. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat-sifat yang Al-Ustaz paparkan tadi. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang langsung bertanya? Ikhwan, mungkin silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Kertasnya banyak, Ustaz. Kita baca yang titipan dari WA, Ustaz ini. POV, apa ini POV? Oh, point of view. Kasusnya begini Ustaz, anak sedang mengajukan izin untuk mudik duluan ke rumah nenek kakeknya. Bapaknya tidak berkenan. Namun dia mengatakan di depan anak dan istrinya, kalau kamu tetap mudik, sekalian aja nanti ayah kembalikan bundamu ke nenek. Nah, apakah dengan ucapan seperti ini turun talak, Ustaz? Tidak sampai talak, dan memang itu ungkapan talak kina ya, tapi indikatornya terlalu lemah dan sebenarnya kembali kepada niat suami. Apakah tapi itu baru ancaman kan ya? Tadi status pertanyaannya kan baru ancaman. Kalau sampai kamu mudik
nanti sekalian saja ayah kembalikan mama ke nenek. Itu baru ancaman ya. Sepertinya ya. Ancaman. Ini Kalau ada ancaman ya bukan talak ya. Itu lanjutan lagi, ancaman Ustaz. mau dikembalikan ke nenek, bukan mentalak. Beda dengan kamu tak kembalikan ke nenek atau tak kembalikan ke ibu, langsung diantarkan, dikembalikan. Nah, seperti ini perlu ditanya niatnya apa kemarin mengembalikan istrinya ke rumah orang tuanya. Ya biar dia makan sama orang tua, buka bersama sama orang tua. Nah, kalau niatnya itu berarti tidak jatuh cerai. Tapi kalau niatnya saya ingin pisah sama dia, saya sudah tidak mau lagi sama dia. Kalau niatnya ini berarti jatuh talak. Wallahu a'lam. Ini kayaknya cukup jelas nggih. Kemudian untuk yang pertanyaan kertas, Ustadz mohon dijelaskan tentang darah ulama itu beracun. Darah ulama itu beracun. Ada tafsir yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ghibah. Dan alasan ghibah itu haram adalah ketika sasarannya adalah mukmin. Allah taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah kalian ingin untuk makan daging saudaranya? Saudaranya di sini maksudnya apa? Saudara seiman. Sehingga Allah sebut ghibah sebagai makan bangkai mukmin. Maka ilah kenapa ini dilarang adalah karena dia iman, kan dia punya iman, dia beriman. Oleh karena itu semakin tinggi imannya, dosa ghibahnya semakin besar. Sehingga menggibah muslim biasa dengan menggibah muslim yang bertakwa dosanya beda. Menggibah jamaah dengan menggibah panitia kajian dosanya beda. Sama atau beda? Beda. Mana yang lebih bertakwa? Enggak tahu. Menggibah masyarakat umum dengan menggibah ulama dosanya beda. Maka semakin tinggi tingkatan ulama, dia ulama yang diakui sebagai ulama mujtahid, ulama yang banyak berjasa bagi umat, mendidik masyarakat, tapi digibah. Gibah orang seperti ini tentu saja dosanya lebih besar. Racun itu adalah dosa. Sehingga kalau ada ungkapan darah ulama itu beracun, ketika seseorang mencemarkan nama baik ulama, menghina ulama, dan perbuatan yang semisal, dia akan berhadapan dengan yang dihina, dan nanti siapa yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi yang digibah para sahabat. Karena gibah berlaku baik orang yang masih hidup maupun sudah mati. Orang yang sudah mati bisa digibah? Bisa. Sebab gibah itu bisa tembus dimensi. Walaupun orang yang sudah mati digibah. Sehingga orang yang mencela Muawiyah, menggibah Muawiyah, dia akan berhadapan dengan Muawiyah besok di hari kiamat. Tinggal pertimbangkan siapa yang nanti akan dibela oleh Allah, kamu ataukah Muawiyah. Bagi mereka yang membenci sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Karena ketika orang itu semakin beriman, semakin tinggi imannya, maka menggibah orang ini dosanya lebih besar. Wallahu a'lam. Kita pilih yang berhubungan dengan tema. Yang pertama, apakah mengikuti kebiasaan atau ritual agama lain itu termasuk kemunafikan, Ustadz? Yang kedua, tadi dikatakan bahwa berjanji di hadapan Allah itu dengan syarat itu bagian dari ciri kemunafikan. Apakah itu yang dimaksud itu adalah nadar, Ustadz? Baik, apakah mengikuti kebiasaan agama orang lain
termasuk ciri kemunafikan. Tasyabuh itu bagian dari kemunafikan. Sehingga dia ada kecenderungan terhadap kebiasaan buruk agama lain. Kecuali ketika yang bersangkutan miskin ilmu, nggak ngerti, hanya ikut-ikutan, mungkin beda nuansanya ya. Seperti misalnya orang pakai topi Sinterklas, ya hanya karena momentum saja ikut-ikutan, dan dia tidak ada perasaan karena kecenderungan terhadap non-muslim. Akan berbeda ketika ada orang yang ikut mengarak lambang agama lain dan mengamankan. Wah, sehingga diarak kemana-mana dia ikut. Ini beda, karena ini bukan masalah momentum dan tren, tapi dia memberi dukungan. Makanya ada tasyabuh yang lebih rendah dan ada tasyabuh yang tingkatannya parah. Sebatas ulang tahun itu tidak sama tasyabuh dengan datang ke tempat ibadah orang lain. Karena tasyabuh itu kan beragam. Taib. Namun semua ini membuktikan bahasanya dalam kegiatan tasyabuh, apabila orangnya sadar ini kebiasaan non-muslim yang seharusnya saya tidak boleh niru, maka yang bersangkutan bisa jadi lemah imannya dan ada bibit kemunafikan dalam dirinya. Meskipun perbuatan itu harus kita ingkari, walaupun yang bersangkutan tidak ngerti. Tapi saya nggak tahu kalau ini ternyata nggak boleh. Iya, itu nggak boleh, makanya kamu tinggalkan. Namun status pelakunya, karena dia nggak tahu, bisa jadi tidak berdosa. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan zakat ini Ustaz. Seseorang mempunyai logam mulia dengan berat yang berbeda. Ada pertanyaan tadi ya. Berjanji di hadapan Allah, apakah itu nadar? Nadar itu berjanji untuk melakukan ibadah. Berjanji untuk melakukan ibadah. Ada nadar yang tidak pakai syarat dan ada yang pakai syarat. Nah, yang tidak pakai syarat, ulama beda pendapat, minimal makruh. Yang nggak pakai syarat ya. Misalnya saya bernadar besok saya akan puasa. Itu nggak pakai syarat. Tanpa ada jika atau jikalau dan seterusnya. Yang kedua, nadar pakai syarat. Kalau Allah menyembuhkan sakit saya, kalau Allah memberikan saya seperti ini, maka saya akan ini. Nah, itu nadar mu'allaq. Nah, nadar mu'allaq itulah seperti yang tadi dilakukan oleh orang munafik. Apakah dengan sebatas nadar itu ciri munafik? Tidak. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, ada niat untuk belenjani, ada niat untuk ngingkari. Sehingga sudah dari awal dia seperti itu, tidak ada keinginan untuk diamalkan. Maka dia berdusta di hadapan Allah. Ketika Allah wujudkan, dia tidak melaksanakan apa yang dia nadarkan. Wa tawallaw wa muridun, bahkan dia berpaling, enggak peduli dengan apa yang pernah dia ucapkan. Wallahu a'lam. Ya. Kembali ke pertanyaan tentang zakat. Seseorang mempunyai beberapa logam mulia dengan berat yang berbeda-beda. Bagaimana cara menghitung zakat malnya? Apakah dari harga jual atau harga beli? Yang kedua, apakah digabung menjadi satu dengan harga jual jadi satu, harga jual atau harga beli jadi satu, atau sendiri-sendiri mengingat harga per gramnya juga berbeda-beda? Saya kasih contoh aja ya. Contoh zakat emas. Si A punya cincin. Dia punya cincin 50 gram. Masya Allah. Langsung kemeng le nganggo. Banyak cincin, bukan satu ya. Dia koleksi beberapa cincin. 50 gram 18 karat. Lalu dia punya gelang 20 gram. Ini 15
karat. Dia punya kalung. Kalungnya 30 gram. Ini berapa yang paling rendah biasanya? Ada 10 karat. 10 karat. Ini ya. Nisab emas itu berapa sih? Nisab emas 85 gram. Tapi 85 gram ini emas 24 karat. Yang benar 24. Ada yang bilang emas 22 karat. Tapi ini fatwa yang keliru ya. Jamahir ulama mengatakan harus adzhab as-safi, emas murni 24 karat. Kalau Bapak hitung ini berapa? Jumlahnya berapa? 100 gram. Oh ini kan di atas 85 Pak. Iya, tapi masalahnya emas-emasnya yang kayak gini nih. Terus ngitungnya gimana? Ngitungnya seperti ini. Ini harus dikonversi dulu ya. Dikonversi dulu. Cara konversinya meskipun ini dia totalnya 100 gram. Cara konversinya 18/24 kali 50. Hitung Pak, berapa? Berapa? Kalkulator. 37,5. 37,5 ya. Nah, 15/24 kali 20 berapa? 12,5. 10/24 kali 30. 12,5 juga. 12,5. Totalnya berapa ini? 25 tambah 37,5. 62,5. Sehingga kalau ini di atas 85 gram, tapi realnya di bawah 85 gram. Ini realnya. Maka tidak wajib zakat. Andaikan yang dia punya cuma ini ya. Walaupun ini di atas 100 ya. Di atas 100 itu kan yang emas-emas hampir karatan itu. Tapi kalau emasmu dipisahkan dengan cara dihitung manual, cuma 62,5, sisanya itu campuran. Maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Kecuali kalau punya uang, punya ini. Nah, kalau sudah ketemu ini, dikonversi ke rupiah. Jadi yang dikonversi emas murninya 62,5 dikalikan sekarang per gram anggaplah 2 juta. Jadi berapa? 125 juta. Sudah? Sekarang nisab emas kalau diuangkan itu mencapai berapa? 85 kali 2. 170 juta. Berarti kan kurang 50 ya. Dia punya tabungan 50 juta. Nah, ada tabungan 50 juta. Akumulasi ini totalnya 175, nah, kena zakat dia. Terus Anda tanya, harga 2 juta ini harga yang mana? Harga jual atau harga beli? Selisihnya berapa sih? Harga jual sama harga beli selisihnya berapa? Ada 200 ribu? Berapa Pak? 200 ribu. Ya, Anda gunakan harga yang lebih mahal. Gunakan harga yang lebih mahal. Jadi misalnya harga beli, harga jual, harga beli, lebih gede mana? Jual atau beli? Jual. Harga beli itu Antam membeli atau bank membeli. Murah ya. Harga jual berarti Antam menjual atau bank menjual. Jadi kalau di sini harga jual 2 juta, harga beli 1,8. Yang dipakai yang mana? Yang ini. Agar nanti nilai zakatnya lebih besar. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.